Nyonya, Nyonya bangun. Ibu bangun. Jangan buru-buru, naskahnya hampir selesai. Aku tidur sebentar lagi, 5 menit saja. Sistem memulai. Siapa yang bicara? Kok rasanya suaranya berputar di kepala? Nyonya, akhirnya Nyonya bangun. Nyonya mabuk berat tadi malam. Nyonya. Aku ini masih gadis muda lajang yang cantik, berumur 27 tahun. Masa sudah jadi nyonya? Nona Anissa Wijaya. Anda adalah istri Tuan Muda Sulung Pratama dari Kota Loran? Raka Pratama. Anissa Wijaya? Raka Pratama? Aduh! Ini kan pasangan antagonis di novel yang kutulis. Inang telah berhasil terikat dengan peran Nona kedua keluarga Wijaya, Anissa Wijaya. Inang dapat kembali ke dunia asal setelah bertahan hingga akhir alur cerita novel. Aduh. Aku masuk ke dunia novel, bahkan jadi tokoh tumbal yang cari mati dan langsung dibunuh antagonis pria di awal cerita. Novel aslinya bertema kultivasi perkotaan. Keluarga Wijaya dan keluarga Gunawan adalah dua keluarga kultivator besar di Kota Loran. Tokoh aslinya menikah karena perjodohan keluarga, terpaksa menikahi tokoh antagonis pria, Raka Pratama. Raka Pratama adalah setengah siluman. Ia mengandalkan cawan teratai cendana darah peninggalan ibunya untuk menekan aura siluman dan menyembunyikan identitasnya. Tanpa cawan ini, aura siluman akan lepas kendali. Setiap malam bulan purnama, wujud aslinya akan terbongkar dan ia akan menderita dibakar api yang menyiksa. Karena keduanya tidak punya dasar perasaan, ditambah tokoh aslinya berwatak kasar dan pemarah setelah menikah, Raka selalu memakluminya. Meski ia mabuk setiap hari, mengamuk dan mencari gara-gara, hanya demi mencari martabat kedua keluarga. Bercerai. Kau bisu? Aku bicara padamu. Akhirnya, tokoh asli itu malah manfaatkan kepergian Raka untuk sengaja menghancurkan cawan teratainya. Raka. Cawan teratai ini, kau puja siang malam, pasti sangat berharga ya. Wahaha! Kalau begitu akan kuhancurkan. Aku takkan membiarkanmu tenang. Ini menjadi pemicu yang akhirnya membuat Raka benar-benar mengamuk. Ia kehilangan kendali, berubah jahat. Dan membunuh semua orang di tempat itu. Kenapa kalian ketakutan begitu? Aku kan bukan mau makan orang. Ayo, ayo. Cepat bantu aku berdiri. Dari situasi sekarang, sepertinya belum sampai ke adegan kunci di mana tokoh asli menjatuhkan cawan teratai. Masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Astaga. Ini pasti zamrud kualitas terbaik, hijau kekaisaran. Hancur begitu saja? Anissa Wijaya ini benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. Ini, jangan-jangan ini pecahan cawan teratai, peninggalan almarhumah ibu, Raka Pratama? Ya, serpihan ini adalah bagian dari cawan teratai, peninggalan ibuku. Sial, sial. Kenapa baru masuk ke dunia novel, langsung di titik kematian, jatuhin cawan teratai? Ini, siapa yang berani? Ini satu-satunya peninggalan. Nyonya besar untuk Tuan Muda. Barang paling berharga bagi Tuan Muda. Siapa? Tuan Muda, cawan teratainya hancur. Maka daya siluman dalam tubuhmu tak akan bisa lagi ditekan. 3 hari lagi malam bulan purnama. Ini, akibatnya tak terbayangkan. Menurut alur cerita asli, Raka Pratama gunakan ilmu kilas balik, lihat tokoh asli, sengaja hancurkan cawan teratai, lalu hilang akal dan menjadi jahat. Rekaman dalam ilmu kilas balik benar. Cawan teratai ini memang kuhancurkan. Haha. Aku tahu, cawan teratai rusak ini, peninggalan ibumu yang mati muda itu, sangat kau hargai. Tapi semakin kau hargai, justru kuhancurkan. Ibu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Cepat minta maaf dari Tuan Muda. Minta maaf. Di kamus hidupku, tak ada kata maaf. 3 kata itu, aku sudah muak hidup seperti janda. Jangan kira aku tak tahu. Kau ini cuma anak tanpa ibu, monster tak berpendidikan. Hahaha.
Hahaha. Ah, Jangan, Raka Pratama tak boleh tahu, lewat ilmu kilas balik, cawan teratai sengaja kuperet. Nanti dia gelap dan tak terkendali, aku tamat. Harus berjuang. Suamiku, maafkan aku. Cawan teratai ini, olehku, tak sengaja terpecah. Ibu biasanya tinggi hati, hari ini malah bersujud. Minta maaf pada Tuan Muda. Luar biasa. Kau, apa yang kau lakukan? Tadi malam, aku mabuk sampai linglung. Lagi emosi, tak sengaja, cawan teratai ini jadi pecah. Astaga, ini peninggalan ibumu untukmu yang paling berharga bagimu. Aha, jadi tenang saja. Aku pasti akan cawan teratai ini perbaiki dengan sempurna. Perbaiki, Tuan Muda. Cawan teratai ini diukir dulu dengan teknik rahasia turun-temurun oleh Nyonya Besar Pratama. Beliau pergi terburu-buru. Teknik ukir rahasia itu sudah lama hilang. Ibu Pratama, mana mungkin bisa diperbaiki? Tentu saja aku bisa. Selain aku, tak ada yang bisa. Soalnya, aku kan yang Apa ya? masa bilang, aku penulis asli novel ini, yang tahu semua alur dan teknik rahasia. Nanti mereka mengiraku gila dan mengusirku. Maksudku, keluarga Wijaya kami kan keluarga ahli artefak terbesar di kota Loran. Menyimpan banyak teknik rahasia perbaikan benda kuno. Pasti bisa perbaiki cawan teratai ini dengan sempurna. Kurasa kata Ibu Pratama masuk akal. Coba biarkan beliau coba. Tinggal 3 hari lagi, malam bulan purnama. Tanpa cawan teratai, tekan aura siluman. Raka pasti akan menunjukkan wujud setengah siluman. Tak perlu lama. Cuma 3 hari. 3 hari, aku bisa perbaiki cawan teratai ini. Baik, Baik, aku setuju. Tapi, bisa lepas tanganku dulu? maaf. Tuan Muda, apa kalian sadar Nyonya? Hari ini agak berbeda? Dulu jangankan minta maaf. Kalau tidak cari gara-gara saja sudah bagus. Sepertinya, memang jadi berbeda. Akhirnya berhasil menenangkannya. Bahaya, energi spiritual sudah mulai bocor. Harus cepat-cepat mencari serpihan lainnya. Kalian tahu tidak? Nyonya, jangan marah. Pemilik tubuh ini, pergaulannya benar-benar payah. Jangan takut. Aku cuma mau tanya, kemarin aku di mana? Mabuk sampai menjatuhkan cawan teratai ini? Yaitu, di area tengah, ruang tamu. Serpihan cawan teratainya seharusnya berserakan di ruang tamu. Haha. Terima kasih ya. Kalian lanjutkan saja. Pekerjaan masing-masing, berdiri berbaris kayak di hukum ini, sungguh aneh. Sudah, bubar saja. Nyonya hari ini kenapa? Biasanya suka perintah kita seenaknya. Hari ini kok lembut sekali. Iya, seperti jadi orang lain. Tadi malah bilang terima kasih padaku. Luar biasa. Ayo mulai. Cuma cari serpihan, bukan hal sulit. Tuan Muda, kenapa Anda di sini? Tuan Muda, sudah waktunya minum obat. Kalau tidak, aura siluman di tubuh Tuan akan tak terkendali. Aku tahu Tuan tak suka pahitnya obat herbal ini. Tapi kalau tidak diminum, aura siluman di tubuh Tuan tak akan bisa ditekan. Bima, seharian ini, dia terus mencari-cari sesuatu. Oh, dari pelayan aku dengar, dari pagi dia mencari, tak minum air, juga tak makan. Tuan Muda,
Kurasa ibu kali ini Benar-benar berubah. Benarkah dia berubah? Atau sedang main akal-akalan baru? Aku tak percaya. Akhirnya ketemu. Toko aslinya keterlaluan. Cawan teratai ini dihancurkan sampai begini. Bikin lama nyarinya. Aduh, Hypoglycemia. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan... Kamu Kamu bicara dulu. Tampaknya Tuan Muda sungguh khawatir pada ibu. Baru saja bahkan rela habiskan energi spiritual. Pakai ilmu langkah 1000 mil untuk sambut ibu. aduh. Aku bicara dulu. Kenapa tak tidur larut malam? Lari ke bawah mau apa? Aku, Ibu. Tuan Muda dengar, ibu tak makan minum cari serpihan seharian. Dia khawatir, jadi dia... Bima, Ah, itu, aku turun cari makanan. Lihat kamu di sini, jadi mampir. au. Ternyata begitu. Oh, terima kasih sudah menolongku tadi. Tak apa, Raka Pratama lapar. Ini kesempatan emas untuk dapatkan simpatinya. Orang seperti dia, yatim piatu sejak kecil, sifatnya penyendiri, paling butuh perhatian. Kalau sekarang aku buatkan makanan malam, pasti dia tersentuh. kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Cawan teratai. Tak perlu buru-buru diperbaiki. Kamu juga istirahatlah. Tuan Muda mulai peduli ya. Tunggu, Ada hal lain? bukannya tadi kamu bilang lapar? Kebetulan, aku jago masak. Akan kubuatkan makanan malam untukmu. Balas budi atas pertolonganmu tadi. Kamu jago masak? Tak usah repot. Aduh! Tak repot, tak repot. Cuma makanan malam. Sederhana kok, tunggu ya. Tuan Muda. Aku ingat Nyonya Pratama. Tak pernah urus dapur. Lagi pula, bukannya dia paling benci bau minyak gorengan. Di dapur, kenapa tiba-tiba mau buatkan makanan malam? Oh. Tuan Muda, jangan-jangan Nyonya mau berbuat curang di makanan malamnya? Bima Kurniawan. Dia sepertinya sungguh berbeda dari dulu. Sudah lama menunggu. Ini kubuat sendiri untukmu. Kue hutan hitam. Dijamin enak. Ini, kau yang buat? Tentu dong. Halo, pesanan kue hutan hitam Anda sudah sampai. Terima kasih. Maaf merepotkan. Tentu dong. Masa mungkin kubuat sendiri? Lihat saja kemampuan masakku. Pesanan kue hutan hitam Anda. Kalau benar-benar kubuat sendiri, mungkin bisa langsung meracuni Raka Pratama. Ini kuhabiskan beberapa jam untuk memasaknya dengan hati-hati. Tuan Muda, hari ini di dapur kita sama sekali tidak ada bahan untuk membuat kue. Kue ini... Bima Kurniawan, namamu sia-sia saja. Kenapa banyak bicara? Jangan dengar asal ngocehnya. Bahan-bahan kue ini sudah kubeli dan simpan sebelumnya. Coba cicip cepat. Ayo Raka kecil, cicipi ini. Makan makanan manis bisa bikin hati senang. Nanti harus lebih sering tersenyum ya. Makan manis memang bikin suasana hati membaik. Kamu jangan terus-terusan cemberut. Gimana? Enak kan? Lumayan.
Tuan Muda. Tuan Muda, kau baik-baik saja? Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Kenapa tiba-tiba muntah darah? Kamu berani meracuni Tuan Muda kami? Kubunuh kau. Bukan. Bukan aku, sungguh. Aku hanya, aduh. Siluman serigala termasuk keluarga anjing, makanan pesan antar. Aku ganti piringnya, cuma atur tampilan. Mana mungkin beracun? Lihat, aku makan sendiri pun tak apa. Ini tak mungkin beracun. Ini, siluman serigala? Sial! Kok bisa lupa hal ini? Raka Pratama ini setengah siluman serigala. Siluman serigala termasuk keluarga anjing, dan keluarga anjing tak boleh makan coklat. Jadi, coklat dalam kue hutan hitam ini, bagi Raka Pratama, adalah racun mematikan. Aku ini benar-benar niat baik malah berbuat salah. Haus? Oh. Haus? Haus? Tuan Muda, cepat minum air. Jangan, apa yang kau lakukan? Dia keracunan teobromina. Jangan minum air akan memperburuk keadaannya. Pupil tidak membesar, keracunan belum terlalu parah. Tapi, napasnya cepat, jantungnya berdebar kencang. Harus segera dimuntahkan. Aku seperti ini. Kau tak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Kami tak mau main denganmu. Ibuku bilang, kau ini monster. Ibuku juga bilang, jangan nakali yang lebih kecil. Kalian berani mengganggunya? Jangan ganggu dia. Jangan nangis. Kalau mereka nggak mau main sama kamu, aku yang main sama kamu. Semua bilang aku ini monster. Kamu nggak takut sama aku? Nggak takut kok. Kamu kelihatannya sama sekali nggak serem. Kamu ngapain? Kalau kamu masih sakiti Tuan Muda kami, aku nggak segan-segan. Kalau nggak mau Tuan Mudamu mati, jangan halangi aku. Racunnya belum dalam. Harus segera dirangsang muntah. Nanti terlambat. Bima. Lepaskan. Tuan Muda, dia jelas-jelas mau sakiti Anda. Percaya dia. Syukurlah sudah dimuntahkan. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Sudah mendingan? Aku baik-baik saja. Bima, di dalam tubuh Tuan Mudamu masih ada sisa racun. Cepat ambilkan arang aktif. Lihat aku ngapain. Cepat pergi. Kalau terlambat lagi, sisa racunnya menyebar, bakal repot. Pergi. Baik. Barusan buat rangsang muntah, aku pukul Raka berkali-kali. Jangan-jangan dia dendam ya? Maaf ya barusan. Keadaannya darurat. Aku nggak sengaja mau pukul kamu. Kenapa kamu selamatkan aku? Kenapa kamu nggak takut aku? Dulu kamu kan... Raka Pratama, aku sekarang sangat berharap kamu segera mati. Meski kau sangat membenciku, Takkan ku biar kau mati dan cuma menonton. Selain itu, secara status kita suami istri, bahkan pada orang asing yang tak ku kenal, bila dalam bahaya, aku pun akan bantu jika bisa. Apalagi bagiku, kau cukup penting. Kalau kau mati, bagaimana tokoh utama wanita bisa unjuk kuasa lewatmu dan tunjukkan kehebatannya? Alur cerita takkan sampai akhir dan aku tak bisa pulang. Ini kan masalah hidup mati bagiku. dia bilang, aku orang penting. Lagi pula, kenapa aku harus takut padamu? Meski kau setengah siluman, kau tak pernah berbuat keji. Bahkan jika kau siluman tak semuanya jahat kan? Kenapa engkau tak takut padaku? Kau kan bukan orang jahat. Kenapa harus takut? Kau tampak kesepian. Aku ingin berteman denganmu. Tuan Muda, arang aktifnya datang. Tuan Muda, wajahmu kok merah sekali. Apa masih ada yang tak enak? Aku panggil tabib. Tidak, tak usah. Sekarang cepat pakai arang aktif. Untuk keluarkan sisa racun dari tubuhmu, itu yang penting. Sial, lihat wajah Tuan Muda. Pasti dia tak mau makan. Biasanya saja, susahnya minta ampun suruh Tuan Muda minum obat. Apalagi yang hitam pekat begini. Tuan Muda, Anda malah memakannya? Waktu saya menyuapi Anda dulu,
Bima. Kau keluar dulu. Baik, Tuan Muda. Barusan. Tidak kena kamu, kan? Tidak kena. Kali ini benar-benar salahku. Aku lupa. Kau tak boleh makan coklat, makanya sampai membuatmu menderita begini. Aku nanti pasti akan lebih hati-hati. Tak akan kubiarkan kau sentuh apapun yang mengandung coklat. Tapi kamu juga harus perhatikan diri sendiri. Camilan apapun yang ada coklatnya, jangan dimakan. Lalu kopi, juga jangan diminum ya. Hai, pada akhirnya, ini tetap salahku. Karena aku merusak cawan teratamu, baru aura siluman dalam tubuhmu, jadi begitu gelisah, mudah sekali terpengaruh. Aku sungguh minta maaf. Bukan salahmu. Tidak apa-apa. Kamu juga sudah menyelamatkanku. Tenang saja, aku sudah mengumpulkan semua pecahan cawan teratai. Segera bisa ku kembalikan padamu cawan teratai yang utuh sempurna. Aku percaya padamu. Kenapa rasanya pandangan Raka Pratama ini begitu membara? Dilihatnya saja aku jadi agak malu. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku naik ke atas dulu. Dia sepertinya benar-benar beda. Nggak bisa, walaupun dulu saat nulis novel, buat nambahin kata, aku gambarkan detail ilmu pemulihan. Tapi cawan teratai ini ada yang remuk redam, sama sekali nggak bisa disusun, nggak mungkin dipulihkan. Anissa, salahmu sendiri. Ngapain sih jatuhin cawan teratai? Sekarang aku yang harus beresin kekacauanmu? Hari ini, hari terakhir janji perbaikan. Cawan teratai, harus buru-buru. Kalau nggak, Raka Pratama, aura siluman di tubuhnya lepas kendali, aku bakal celaka. Iya. Aku ingat di gudang pusaka keluarga Wijaya, ada kayu cendana darah 1000 tahun. Sama kayu cawan teratai ini, satu asal-usul. Cocok banget buat tambal sambung. Tuan Muda, pagi-pagi begini, Ibu Pratama buru-buru banget. Mau ngapain ya? Aku ingat hari ini. Hari terakhir dia janji perbaiki. Cawan teratai. Jangan-jangan nggak bisa diperbaiki. Lalu mau kabur? Pergi, ikuti dia. Kau masih ingat pulang? Waktu nikah sama keluarga Pratama, bukannya bilang putus hubungan sama keluarga Wijaya? Selamanya nggak berhubungan? Memang Amira Wijaya tokoh utama, auranya beda banget. Tapi nada bicaranya kok agak aneh ya. Kak, aku pulang kali ini karena ada urusan mendesak. Aku ingin mengambil kayu cendana darah 1000 tahun yang ada di gudang pusaka keluarga Gunadi. Untuk apa kau butuh kayu cendana darah 1000 tahun itu? Ini adalah pusaka warisan, ratusan tahun keluarga Wijaya. Bisa-bisanya kau minta seenaknya. Tidak seperti ini. Tokoh Amira yang kutetapkan, seharusnya lembut dan anggun, karakter gadis manja kesayangan. Sekarang kenapa bicaranya galaknya minta ampun? Dulu kau menikah dengan keluarga Pratama, nangis merengek-rengek, mau putus hubungan dengan keluarga Wijaya. Kenapa? Sekarang hidup di keluarga Pratama tak tertahankan. Langsung balik badan. Mengincar pusaka, keluarga Wijaya? Kak, kau seharusnya tidak seperti ini. Kalau begitu, seharusnya aku seperti apa? Ada apa ini? Karakter Amira Wijaya. Kok bisa rusak sampai begini? Ini sama sekali berbeda dengan yang kutulis. Karena kedatangan Inang memicu efek kupu-kupu, alur cerita dan karakter di novel asli akan mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan? Ini sudah berubah sampai tak bisa dikenali lagi. Karakter tokoh utama perempuan langsung runtuh. Ini masih disebut perubahan kecil? Kenapa diam? Apa kena titik lemahmu? Jadi tak bisa berkata-kata? Kak, bukan seperti yang kau pikirkan. Aduh, aku merusak barang penting Raka, sangat penting. Butuh kayu cendana darah 1000 tahun sebagai bahan perbaikan. Kalau tidak, masalah besar akan datang. Kenapa diam? Terkena hatinya ya? Jadi tak bisa bicara? Kak, bukan seperti yang kau pikir. Aduh, aku merusak barang penting Raka, sangat penting.
Butuh kayu cendana darah 1000 tahun sebagai bahan perbaikan. Kalau tidak, masalah besar akan datang. Dia ke keluarga Wijaya, ternyata untuk memperbaiki cawan terataku. Sengaja ambil kayu cendana darah? Aduh, aku merusak orang penting Raka. Sangat penting. Butuh kayu cendana darah 1000 tahun sebagai bahan perbaikan. Kalau tidak, masalah besar akan datang. Ternyata begitu. Baik, kayu cendana darah 1000 tahun ini bisa kuberikan. Ternyata sifat baik sang tokoh utama masih ada. Hanya sedang sedikit marah. Tapi, ada satu syarat. Kau harus secara pribadi melepas hak waris kepala keluarga Wijaya. Hah? Kenapa diam? Tampaknya posisi kepala keluarga ini sangat kau perhatikan. Bukan. Hanya aku tak menyangka kau jadi seperti ini. Anissa, kau baik-baik saja? Jangan nakuti kakak. Anissa, Dia sudah mati. kau monster. Kau bunuh adikku. Aku takkan membiarkanmu. Di novel asli, setelah tokoh asli mati, Amira mewarisi posisi kepala keluarga Wijaya, lalu bersekutu dengan tokoh utama pria, Rino Pratama. Di akhir cerita, mereka bunuh tokoh antagonis yang jadi jahat, Raka Pratama. Bukankah semua ini kau sebabkan? Sejak kecil, ayah selalu memanja kamu. Aku berusaha keras sekali untuk menyenangkannya, mengurus urusan keluarga dengan susah payah. Harus selalu jadi yang terbaik. Tapi dia, di mata ayah, hanya kau, anak yang tak mau belajar, dan hanya bisa buat masalah. Mengapa ayah hanya sayang padamu? Alasan aku menulis begitu, karena ayah melatihmu sebagai penerus. Jadi lebih tegas padamu. Tak kusangka, di hatimu tertimbun dendam sebanyak ini. Itu, Kak, tenang dulu. Aku bisa jelaskan maksud ayah melakukan itu. Cukup. Aku tak butuh penjelasanmu. Hari ini ku beritahu. Kalau kau mau kayu cendana darah 1000 tahun, kau harus rela melepas hak waris posisi kepala keluarga Wijaya. Baik-baik. Kak, jangan marah. Aku setuju. Aku lepaskan hak waris kepala keluarga Wijaya. Aku setuju. Aku menyerah hak waris sebagai kepala keluarga Wijaya. Dia rela membantu memperbaiki cawan terataiku dengan menyerahkan posisi kepala keluarga Wijaya. Kau benar-benar langsung menyetujuinya. Tanpa ragu sedikit pun. Awalnya posisi itu tak kuminati. Lagi pula, itu seharusnya memang milikmu. Aku cuman mengembalikan hakmu. Begitu saja. Semoga ini bisa mengembalikan alur cerita sedikit demi sedikit. Agar tak melenceng lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tak bisa pulang. Janji lisan tak berarti, siapa tahu kau cuma bicara sembarangan dan menyesal nantinya. Ini kontrak hidup dan mati. Benar. Kau tanda tangani dengan darah jantungmu untuk bersumpah. Aku akan langsung bawamu ambil kayu cendana darah 1000 tahun. Astaga. Andai saja dulu, saat menulis novel, tak pakai darah jantung untuk tanda tangan. Dalam settingan itu, luka jari saja sudah sakit. Apalagi darah jantung. Ini terlalu kejam. Disuntik saja aku sudah kesakitan. Bagaimana? Menyesal? Tidak, aku tak menyesal. Aku tanda tangan. Anissa, Aku, Anissa Wijaya, bersumpah hari ini secara sukarela melepaskan hak waris atas posisi kepala keluarga Wijaya. Seumur hidup takkan kuubah. Jika sumpah ini kulanggar, kuharap hukumanku setimpal. Mati mengenaskan. Anissa Wijaya melepaskan hak warisnya. Maka kepala keluarga Wijaya berikutnya hanya bisa aku. Harapan bertahun-tahun akhirnya akan terwujud. Sekarang kontrak hidup dan mati sudah ditandatangani. Berikan kayu cendana darah 1000 tahun padaku. Tentu, kakak menepati janji. Kamu, antar nona kedua ke gudang pusaka. Ambil kayu cendana darah 1000 tahun sekarang. Jangan sampai salah ambil. Baik, nona kedua, silakan ikut saya. Kenapa sial sekali? Memperbaiki cawan teratai, jari malah tergores. Sudah lama belum juga berhenti darahnya. Tak disangka tubuh asli ini ternyata punya gangguan pembekuan darah. Tapi untungnya, akhirnya cawan teratai selesai diperbaiki. Raka Pratama, kenapa kau di sini? Mau pergi? kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sehat walafiat.
Oh, lihat, cawan teratai sudah kuperbaiki. Ini sama persis dengan yang dulu, kan? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Aku jelas pakai kayu cendana darah, ikuti teknik rahasia, perbaiki selangkah demi selangkah. Bahkan pakai energi spiritual, kuatkan 3 kali. Kenapa baru kau sentuh langsung hancur? Selesai. Cawan teratai hancur, jangan-jangan dia akan seperti di novel asli, langsung tak terkendali dan menjadi jahat. Raka Pratama, kau harus percaya padaku. Aku sungguh tidak membohongimu. Aduh, aku benar-benar mengikuti teknik rahasia, langkah demi langkah untuk memperbaikinya. Bahan-bahannya, juga kayu cendana darah asli dari gudang pusaka keluarga Ju yang kuambil. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak membohongimu. Lihat, jejak perbaikannya masih ada di sini. Ini. Kenapa Raka Pratama tidak mau mendengarkan penjelasanku? Tolong, aku tidak mau mati. Kamu ini, dia sedang mengobati lukaku. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Aku gagal memperbaiki cawan teratai. Aku gagal memperbaikinya. Dia tidak marah? Malah mengobatiku. Raka Pratama ini sebenarnya mau apa? Kamu, kenapa? Tanganmu terluka? Jika belum sembuh, bisa menghambat proses perbaikan cawan teratai. Kalau begitu, kamu percaya apa yang kukatakan tadi? Percaya sementara, tapi cawan teratai harus diperbaiki. Tanggal 15 bulan ini, jangan sampai ada masalah lagi. Malam bulan purnama tanggal 15, aura siluman dalam tubuhmu paling tidak stabil. Jika cawan teratai tidak diperbaiki, aku juga akan kena getahnya. Pasti tidak berani menunda. Tidak masalah. Begitu pulang, aku akan cari penyebabnya. Sebelum tanggal 15, aku jamin memberimu cawan teratai yang utuh. Aduh. Sial, efek samping dari mengambil darah jantung untuk kontrak itu datang, kepalaku pusing sekali. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma hipoglikemia. Jangan sampai bilang ambil darah jantung atau kontrak hidup mati. Kalau tidak, Raka Pratama bakal mengira aku cari simpati. Karena ambil darah jantung? Kamu, kenapa? Bukan darah jantung. Aku cuma belum sarapan. Lapar sekali. Hipoglikemia, sempoyongan. Aduh, kamu mau apa? Apa? Turunkan aku. Raka, turunkan aku. Aku takut ketinggian. Kaki nggak nyentuh tanah. Serem. Jangan gerak. Nanti jatuh. Aku nggak tangkap. Katanya hipoglikemia. Aku antar kamu ke kamar. Sekarang Tuan Muda nggak akan mengeluh pahit lagi. Tuan Muda, Anda harus... Astaga! Tuan Muda menggendong ibu sendiri? Matahari terbit di barat. Pun nggak separah ini. Urusan lain nanti saja. Baik. Tuan Muda ini pasti sudah jatuh hati. Dulu disentuh sedikit saja, dia langsung kesal. Cepat pergi saja. Bima kelihatannya buru-buru. Jangan tunda urusan penting. Ada apa? Sebelum cawan teratai diperbaiki, kondisi kamu jangan bermasalah. Tenang. Aku nggak akan jadi bebanmu. Raka Pratama hari ini, kok aneh ya? Wajahnya masih jutek, tapi kayaknya lebih perhatian. Tuan Muda, akhirnya Tuan datang. Cepat minum obatnya. Pergi. Panaskan lagi obat ini. Bawa ke sini. Tapi obat ini sudah saya... Cepat pergi. Baik. Tuan Muda minum obat. Masih sesulit ini. Tuan Muda! Kenapa dengan Tuan? Tidak apa-apa. Apa karena ibu gagal memperbaiki cawan teratai? Selesai. Tanpa cawan teratai, untuk menekan aura siluman Tuan pasti akan kehilangan kendali. Wujud asli Tuan akan terbongkar. Kalau keluarga-keluarga lain di kota Loran, tahu Tuan setengah siluman, mereka pasti bersatu untuk membunuh Tuan. Tidak apa-apa. Aku masih bisa menahannya. Tuan Muda, sekarang Tuan hanya mengandalkan tenaga dalam untuk menekan dengan paksa. Belum lagi dalam jangka panjang, akan menguras tenaga dalam Tuan. Tuan tidak akan kuat. Beberapa hari lagi, sudah tanggal 15. Bagaimana Tuan bisa menahannya? Dia bilang, akan diperbaiki sebelum tanggal 15. Tapi terakhir kali dia gagal memperbaikinya.
Mungkin dia sebenarnya tidak bisa memperbaikinya. Dia hanya asal bicara. Kenapa Tuan masih percaya padanya? Aku, Anissa Wijaya, bersumpah di sini hari ini dengan sukarela melepaskan hak waris. Posisi kepala keluarga Wijaya, seumur hidup tak akan menyesal. Jika melanggar sumpah ini, bersedia menerima hukuman langit, mati mengenaskan. Demi aku, dia rela melepas hak waris keluarga Wijaya. Bahkan menggunakan darah jantungnya untuk menandatangani kontrak hidup mati. Kita harus percaya padanya. Baik, aku akan buatkan lagi ramuan untuk Tuan dengan dosis lebih tinggi. Ini akan membuat Tuan lebih nyaman. Tunggu. Tuan muda, kenapa Tuan bangun? Tuan muda, apa yang Tuan lakukan? Tuan muda, apa maksud Tuan? Saat menghangatkan ramuan saya, buatkan juga satu untuk ibu. Ramuan penguat energi. Tambahkan pil ini. Tuan muda, bahan untuk menguatkan darah dan energi banyak sekali. Mengapa Tuan repot-repot menghabiskan energi spiritual sendiri untuk membuat pil sari darah ini? Tuan sendiri sudah kesulitan menekan aura siluman. Sudah kelelahan. Jika terus begini, Tuan tak akan kuat. Cukup bicara. Cepat pergi. Baik. Tuan muda, Oh ya, jangan beritahu dia pil sari darah ini buatanku. baik. Lihat, cawan teratai ini sudah kuperbaiki. Ini persis seperti aslinya, kan? Kenapa bisa begini? Sangat aneh. Waktu itu, saat memperbaikinya, energi spiritualku sangat stabil. Kenapa langsung pecah saat disentuh Raka Pratama? Sebenarnya, di mana letak kesalahannya? Pertama, kesalahan teknik pasti bukan penyebabnya. Jurus rahasia dalam buku itu tidak mungkin salah kuingat. Kalau begitu, bukan salah jurus perbaikannya. Mungkin masalahnya pada bahannya. Aduh! Dari Amira Wijaya, kayu cendana darah ini jangan-jangan palsu. Kontrak hidup mati sudah ditandatangani. Kayu cendana darah 1000 tahunnya bisa diberikan padaku? Tentu, kakak selalu menepati janji. Kamu antar nona kedua ke gudang pusaka. Ambil kayu cendana darah 1000 tahun sekarang. Ingat, jangan sampai salah ambil. Nona kedua, silakan ikut saya. Dari senyumnya yang penuh arti tadi. Pasti ada niat jahat. Aku menulis novel bertahun-tahun. Polanya tokoh jahat paling ku kenal. Ini adalah sisa saat memperbaiki cawan teratai, kayu cendana darahnya. Kalau asli, akan ku coba. Dibakar api, harusnya mengeluarkan aura merah. Kalau tidak, aduh, api mengalir, himpun. Aduh, tidak merah. Amira Wijaya ini, kayu cendana darah yang diberikannya, ternyata palsu. Kayu cendana darah asli? Amira Wijaya benar-benar luar lembut dalam licik, hatinya terlalu hitam. Aku sudah setuju melepas posisi ahli waris keluarga Wijaya untuknya. Masih memberiku barang palsu. Untungnya, cawan teratai ini pecah di tangan Raka Pratama. Kalau tidak dikira, aku sengaja. Untung juga Raka Pratama mau memberi kesempatan. Kalau tidak, begitu dia berubah jahat, nyawaku bisa melayang. Yang paling penting sekarang adalah segera mencari sepotong kayu cendana darah asli untuk memperbaiki cawan teratai Raka Pratama. Tapi Amira Wijaya ini jelas-jelas melawanku. Mana mungkin dia memberiku kayu cendana darah asli? Ibu Pratama, ini saya, Bima Kurniawan. Masuk. Silakan masuk. Ibu Pratama, Tuan muda tidak di sini? Dia belum datang. Oh, Ini obat penambah darah dan tenaga. Tuan muda khusus menyuruh saya merebusnya untuk ibu. Lihat, Tuan muda sangat khawatir pada ibu. khawatir padaku. Dia jelas khawatir aku sakit.
dan menghambat perbaikan cawan teratai. Ibu Pratama, silakan diminum selagi hangat. Aromanya saja sudah pahit. Aku tidak mau minum. Tuan mudamu, baik juga orangnya. Penyakitku ringan saja. Istirahat sebentar pasti sembuh. Tidak perlu minum obat. Iya, maaf ya. Ibu Pratama, meski ibu tidak minum, jangan disia-siakan. Obat ini ditambahi hampir tergelincir. Ditambah apa? Kenapa tidak lanjut? Tidak ada apa-apa. Cuma beberapa ramuan langka. Untuk menguatkan badan? Ada yang aneh. Pasti ada masalah. Bima ini cara bicaranya ragu-ragu. Jangan-jangan Raka berubah pikiran. Mau meracuniku? Ibu, lihat wajah ibu sudah pucat. Cepat minum obatnya untuk menguatkan badan. Baik. Obat ini terlalu pahit. Aku harus siapkan mental dulu. Ibu dan tuan muda, memang pasangan suami istri, minum obat saja. Banyak alasan. Bima bersikeras sekali, menyuruhku minum obat ini. Obat ini pasti bermasalah. Tidak boleh, aku tak bisa minum racun ini. Harus cari cara kabur. Ibu, cepat minum selagi hangat. Raka Pratama, kamu kenapa di sini? Ibu, serbuk halusinasi biasa. Tak mempan padaku. Lebih baik ibu cepat minum obatnya. Raka Pratama, Ibu, siasat serigala datang terlalu sering dipakai. Jadi tidak mempan lagi. Ibu minum obatnya agar aku bisa lapor ke tuan muda. Siapa suruh paksa dia? Tuan muda, Sudah dingin. Cepat minum obatnya. Tanganmu terluka. Aku yang suapi. kenapa harus ku minum obat ini? Hanya dengan kesembuhanmu, baru bisa cepat bantu aku perbaiki cawan teratai. Kalau begitu, setelah aku minum ini, apakah akan langsung sembuh? Atau justru menemui Raja Akhirat? Apa katamu? Kamu, obatnya tidak beracun. Ada apa? Masih tidak percaya? Tapi, Bima bilang, di obat ini ditambahkan sesuatu. tuan muda, aku tidak bilang itu. Benarkah? Ya ampun, baiklah. Aku hanya tidak sengaja bilang obatnya ditambah sesuatu. Tapi aku tidak bilang ditambah apa. Tuan muda, aku hanya ikuti perintah tuan. Ibu Pratama, jangan salah sangka pada tuan muda. Yang ditambahkan ke obat ini adalah pil sari darah. Pil sari darah? Betul. Tuan muda, banyak bahan obat penambah darah dan energi tersedia. Mengapa tuan harus menghabiskan energi spiritual sendiri? Untuk meracik pil ini, tuan sendiri saja menahan aura siluman. Sudah kewalahan. Jika terus terkuras begini, tuan bisa tidak kuat. Cukup omong, cepat pergi. Baik. Tuan muda, Oh ya, jangan beritahu dia. Pil sari darah ini aku yang meracik. baik. Tuan muda takut ibu tahu, lalu merasa terbebani. Karena itu, baru disembunyikan. Tapi aku dengar, meracik satu pil sari darah menghabiskan energi spiritual yang butuh 10 hari untuk pulih. Benar sekali. Tuan muda untuk menahan daya siluman. Sudah kewalahan. Tapi beliau tetap... Bima, Dia tidak meracuni, malah mengorbankan tenaga batin untuk membuat obatku. Apa maksudnya? Kamu, kenapa kau lakukan ini? aku ingin kau cepat sembuh. Dan cepat perbaiki cawan teratainya. Maaf, aku salah paham. Tenang saja, aku tak akan tunda progresnya. Obatnya sudah dingin, aku minum dulu. Kamu mau apa? Maaf. Lalu kenapa tiba-tiba mundur? Tanganmu terluka. Biarkan aku suapi. Aku sangka tokoh antagonis yang kutulis ini bisa menyuapi tumbal seperti diriku. Seumur hidup, baru pertama kali disuapi obat. Itu pun oleh tokoh fiksi. Sungguh aneh dan ajaib. Tuan muda Pratama, tak pernah seperhatian ini. Nyonya memang beda. Permen kulit jeruk. Cuma memenuhi sakuku. Semua untukmu. Terima kasih. Aku paling suka permen ini. Apel memenuhi saku. Jelas-jelas sengaja disiapkan untuk nyonya. Hilangkan pahit obat. Kenapa kau tidak takut padaku? Kamu bukan orang jahat. Kenapa aku harus takut? Kamu terlihat kesepian. Aku ingin berteman denganmu. Jangan menangis. Ini kesukaanku. Permen kulit jeruk. Siapa namamu? Panggil saja Anissa. Aku pergi dulu. Baik. Sebelum tanggal 15, harus sudah diperbaiki. Kalau masih rusak, jangan salahkan aku. Au. Cawan teratai. Lagi-lagi cawan teratai.
Salah Anissa. Kalau bukan karena dia menjatuhkan cawan teratai, mana mungkin aku disalahkan dan harus memperbaikinya? Untuk memperbaiki cawan teratai, diperlukan kayu cendana darah 1000 tahun. Tapi Amira pasti tak akan memberikanku kayu aslinya. Dia tak memberi. Masa aku tak bisa menyelinap ke gudang pusaka keluarga Wijaya untuk mengambilnya? Lagi pula aku penulis novel ini. Jebakan di gudang pusaka keluarga Wijaya. Mana mungkin aku tak tahu cara membukanya? Tak bisa ditunda, sekarang juga ke keluarga Wijaya. Tuan Besar, Anda batuk darah. Saya akan panggil dokter. Tak usah. Paman Hartanto, kondisi tubuhku ini, aku yang paling tahu. Tuan, jangan bicara begitu. Pasti panjang umur. Aku hanya khawatir. Anissa dan Amira. Paman Hartanto, ambilkan kertas dan pena. Tuan, tulis nanti saja saat kondisi membaik. Sekarang juga. Cepat. Nanti. Sudah terlambat. Tuan, sebelumnya Anda selalu mengincar Nona Sulung jadi kepala keluarga dan membimbingnya dengan teliti. Kenapa tiba-tiba beralih ke Nona kedua? Dulu, aku ingin Amira jadi kepala keluarga. Tapi kusadari, pikiran anak ini salah jalan. Dulu, dia malah memaksa Anissa menandatangani kontrak hidup dan mati. Memaksanya melepaskan hak waris. Dia terlalu keras kepala. Takkan sukses besar. Keluarga Wijaya diserahkannya. Aku tak tenang. Meski Anissa agak tak terduga. Tapi hatinya murni. Nasibnya diserahkan ke tangan orang lain. Lebih baik dia yang berkuasa. Ayah, sampai mati pun kau berpihak pada dia. Aku berusaha keras menyenangkanmu, mengurus urusan keluarga, tapi kau hanya melihatnya. Aku tak terima. Paman Hartanto, kau ikuti aku 30 tahun. Aku percaya padamu. Lencana kepala keluarga ini dan surat wasiat. Simpan baik-baik. Setelah aku pergi, umumkan pada keluarga. Tuan Besar, tenang saja. Pasti ku jaga dengan baik. Pergilah. Buka. Ingin Anissa jadi kepala keluarga? Mimpi. Posisi kepala keluarga ini seharusnya milikku. Aku tak cuma akan jadi kepala keluarga Wijaya. Aku juga akan membuat Anissa mati tanpa kubur. Tuan Muda, kenapa Tuan Muda tiba-tiba minat pada baking? Ukur sesuai ini. Pesan ke cahaya rembulan. Buatkan satu set gaun resmi. Dalam 3 hari aku mau. Siap. Tuan Muda, kenapa tiba-tiba mau pesan gaun resmi untuk Ibu Pratama? Jangan tanya yang tak perlu. Oh ya. Ini sudah jam makan. Kenapa Ibu Pratama belum bangun? Oh, pagi ini Ibu Pratama buru-buru keluar. Entah mau apa. Tuan Muda, menurutmu, jangan-jangan Ibu gagal perbaiki cawan teratai, lalu kabur? Dia tidak akan.
Kupu-kupu perak? Dia buru-buru begini. Pasti ada urusan. Pergi. Cari dia. Anissa Wijaya. Kenapa dia di sini? Dan sembunyi-sembunyi? Debu lenyap, napas sirna, jejak pun hilang. Untung sepanjang jalan, tak ada orang. Kenapa dia ke gudang pusaka? Salah Anissa Wijaya, tak serius latihan. Sampai mantra tak kasat mata pun tak bisa. Sudahlah. Ambil kayu cendana darah dulu. Rupanya untuk kayu cendana darah. Tak kusangka, si tolol tak berguna ini bisa bedakan kayu cendana darah asli dan palsu. Tapi percuma. Formasi kunci ini ilmu khusus keluarga Wijaya. Bukan kepala keluarga. Harus pakai kunci rahasia untuk buka. Untung aku ingat ilmu buka gudang pusaka keluarga Wijaya. Bisa buka formasi ini dengan mudah. Pasti ayah. Diam-diam kasih tahu dia. Ayah, kau berat sebelah sampai begini. Tak hanya beri posisi kepala keluarga. Ilmu rahasia gudang pusaka pun diajarkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Ketemu. Adikku, kau masuk ke gudang pusaka keluarga Wijaya. Untuk apa? Entah. Apa dia akan suka? Kue buah? Tidak. Dia dalam bahaya. Kau, kembalikan kayu cendana darah itu. Kita sudah sepakat. Aku lepaskan hak waris. Kau beri aku kayu cendana darah. Sudah ku berikan. Kau lupa? Kayu cendana darah yang kau beri, palsu. Adikku, bagaimana bisa kau fitnah kakakmu? Kayu cendana darah yang kuberikan asli. Kenapa? Aku sudah setuju melepaskan hak waris kepala keluarga Wijaya. Kau masih menyusahkanku? Kau lepaskan hak waris kepala keluarga. Tapi ayah tetap ingin menyerahkan posisi kepala keluarga padamu. Anissa, kau jelas tak lakukan apa-apa. Kenapa pantas dapat kasih sayang ayah dan posisi kepala keluarga? Apa? Ayah akan beri aku posisi kepala keluarga? Bukankah seharusnya selalu kau? Cukup, jangan sok suci di sini. Selama kau hidup, ayah tak akan pernah lihat aku. Hari ini ku bunuh kau, lalu salahkan semua pada penyerobotan gudang pusakamu. Jangan gegabah. Bunuh aku? Kau tak takut ayah akan tahu? Ayah tak akan tahu. Aku sudah pasang sawat pelindung di gudang pusaka. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Aduh! Raka Pratama. Raka Pratama. Kenapa kau datang? Menjauh dariku. Ternyata kau... Anissa Wijaya adalah orangku. Tak boleh ada yang mengganggunya. Oh ya? Bagaimana kalau aku tetap melakukannya? Kondisi Raka Pratama, kenapa aneh sekali? Raka Pratama, apa kau? Pergi. Raka Pratama, tenaga dalammu sangat lemah. Lebih baik kau tahu diri. Kembalikan Anissa Wijaya. Kalau begini terus, kau akan tewas. Sial! Dia pasti memakai tenaga dalam untuk menahan aura siluman. Tubuhnya sudah lemah. Sekarang dipaksa mengerahkan tenaga. Pasti tak akan kuat. Ini semua salahku. Aku tak boleh menyeret Raka Pratama. Jangan dipaksakan. Terus bertarung kau akan tewas. Di tanah sebelah kirimu ada kayu cendana darah. Itu bisa memperbaiki cawan tratamu. Ambil dan pergilah. Aku akan cari caraku sendiri. Diam. Apa yang kau lakukan? Aku bermaksud baik. Diam. Raka Pratama, kau ternyata siluman? Dia malah memicu aura siluman. Tapi wujudnya terbongkar. Amira Wijaya tahu dia setengah siluman. Kalau ini tersebar, keluarga besar di Kota Loran pasti akan memburunya. Aura silumannya kuat sekali.
Tu jimat langkah 1000 mil. Kekuatan siluman Raka melonjak. Jangan berlama-lama. Mundur dulu. Sial, terlambat. Amira kabur. Berita bahwa Raka siluman akan cepat tersebar. Aku harus segera bawa Raka pergi. Kayu cendana darah ini hancur, masih bisa dipakai? Bawa saja dulu. Raka cepat pergi. Terlalu bahaya di sini. Raka, kamu kenapa? Sial! Raka ini kehilangan kendali. Lepaskan. Kamu akhirnya sadar? Aku hampir mati dicekik. Maaf, aku tidak tahu. Kamu kenapa? Bangun! Aku tak sanggup gendong. Tidak. Amira sudah tahu. Raka itu siluman. Aku harus bawa dia ke keluarga Pratama. Kenapa berat banget? Jimat langkah 1000 mil. Tak kusangka, Raka Pratama siluman. Aku harus ajak para kepala keluarga besar di kota Loran. Basmi siluman ini. Sial. Luka parah karena Raka. Baru pakai banyak energi. Untuk kabur pakai jimat langkah 1000 mil. Sekarang lemas. Aku bisa kumpulkan tetua keluarga besar untuk membunuh Raka Pratama. Siapa? Aku sepupu Raka Pratama, Dimas Saputra. Kau dari keluarga Saputra? Lalu kenapa kau? Karena di kota Loran, membasmi makhluk siluman adalah kewajiban semua orang. Lagi pula, aku memang ingin minta bantuan Nona Sulung Wijaya. Oh, ada syaratnya. Katakanlah. Apa syaratnya? Aku tahu, Nona Sulung Wijaya selalu menjadi calon tunggal kepala keluarga Wijaya. Nanti setelah Raka tewas, posisi kepala keluarga Pratama akan kosong. Kuharap Nona Sulung Wijaya bisa dengan status kepala keluarga Wijaya membantuku naik ke kursi kepala keluarga Pratama. Setuju. Kalau begitu, sekarang kita ke keluarga Hartanto dan Santoso. Hubungi para tetua. Lalu ke keluarga Pratama. Basmi Raka Pratama si siluman itu? Tidak usah buru-buru. Tunggu dulu. Kenapa? Sekarang kalau Raka Pratama kabur, bagaimana? Nona terlalu khawatir. Aku paling tahu Raka. Demi keluarga Pratama, dia tidak akan kabur. Lagi pula hanya Nona yang pernah lihat wujud asli silumannya. Kita tidak punya bukti lain yang bisa membuktikan Raka adalah siluman. Lalu kapan kita pergi? Katakan. Besok malam. Malam bulan purnama. Kenapa ini? Selama ini aku diam-diam menyelidiki Raka Pratama. Setiap malam bulan purnama, saat dia paling lemah, dia bisa sembunyi sampai sekarang. Karena ada pusaka, tekan aura silumannya. Baru-baru ini ku dengar, pusaka itu sudah hilang. Maksudmu? Saat bulan purnama nanti, Raka Pratama akan lemah dan tunjukkan wujud asli. Kita bisa, dengan alasan sah, bunuh dia. Nona Sulung cepat paham. Besok malam bulan purnama, kita ketemu di keluarga Saputra? Besok malam bulan purnama, kita ketemu di keluarga Saputra? Raka Pratama, posisi kepala keluarga ini, kau kembalikan padaku. Tuan Muda, gaun cahaya rembulan yang Tuan pesan. Sudah siap. Tuan Muda? Hah? Tuan Muda mana? Barusan ada di ruang tamu. Bima Kurniawan. Ibu, Tuan Muda, kalian kenapa? Bukan. Bantu sini dulu. Aku nggak kuat. Ibu, Tuan Muda ini barusan ngapain? Kenapa badannya penuh luka? Bima Kurniawan. Dengar dulu, tuan mudamu barusan berkelahi dengan Amira Wijaya. Dipaksa picu aura siluman dalam tubuhnya untuk lindungi diri. Sekarang, Amira Wijaya lihat wujud silumannya. Apa? Amira pasti bersekutu dengan keluarga lain di Loran untuk bunuh Tuan Muda. Benar. Jadi, cepat, bawa tuan muda pergi. Pergi! Ibu, tolong, cepat tolong. Sudah sadar? Dimas Saputra. Kita bahaya di sini. Dimas Saputra. Kau kenapa? Kamu kenapa? Masih demam?
Jangan bunuh aku. Aku tak mau mati. Maaf. Aku sudah sadar, tak akan sakiti kamu. Sepertinya darahku mengaktifkan cendana darah. Lalu, Dimas Saputra normal. Kau benar baik? Benar baik? Aura siluman Dimas Saputra sudah tertahan. Tapi cendana darah itu langsung suush, hilang. Bagaimana aku perbaiki cawan teratainya? Ada Apa satu kau- hal. Kamu duluan? Cawan teratamu mungkin tak bisa diperbaiki. Bukan aku tak mau, tapi untuk perbaikinya butuh cendana darah. Itu sudah hilang. Cendana darah langka. Cari yang baru. Bisa butuh waktu lama. Ada apa? Henning mendadak ini serem. Jangan-jangan dia akan gelap lagi? Lupakan ini dulu. Aku bisa menekan aura siluman dalam tubuhku. Minum obatmu dulu. Aura siluman? Ya. Sekarang Amira sudah tahu Raka Pratama adalah siluman. Ngapain minum obat lagi? Amira sudah tahu kau siluman. Dia pasti takkan membiarkanmu. Tentu dia juga takkan membiarkanku. Raka Pratama, kau melamun apa? Amira pasti sudah bawa orang menyerang ke sini. Kita harus cepat. Aku takkan pergi. Apa katamu? Aku bilang, aku takkan pergi. Aku berjanji pada ibuku. Akan menjaga warisan keluarga Pratama. Bukan. Kau saja hampir hilang. Buat apa warisan ini? Dengarkan aku. Jangan lawan saat lemah. Ayo kita pergi sekarang. Untuk menghindari masalah. Nanti setelah Aku takkan biarkan Amira menyakiti dirimu. kau pegang tanganku. Bukan itu maksudku. Kalau kau tak percaya, sekarang bisa suruh Bima Kurniawan bawa kau pergi. Biarlah mereka bunuh aku. Lagi pula di dunia ini, tak ada yang ingin aku hidup. Siapa bilang? Siapa bilang tak ada yang mau kau hidup? Aku mau kau hidup. Kalau kau mati, aku akan sangat sedih. Kau, Kenapa ini, mulut sialan ini, kok tiba-tiba bisa ngomong begitu? mereka tak bisa bunuh aku. Aku ada caranya. Sungguh. Cara apa? Nanti kau tahu. Minum obat dulu. Habis minum, aku suruh Bima antar kau. Tak usah. Aku tinggal di sini, temani kamu. Siapa tahu aku bisa membantu sedikit. Kau ketahuan wujud siluman karena mau selamatkan aku. Kalau aku kabur sendiri, bukannya tidak tahu terima kasih. Baik. Aku tak akan biarkan kau dilukai. Ayo minum obat, sudah dingin. Kamu, mau apa? Kamu terluka. Biar aku suapi. Ini, dia sedang obati lukaku. Kamu ngapain? Maaf. Lalu kenapa tiba-tiba mundur? Tanganmu terluka. Biar aku suapi. Dulu dia juga bilang, tanganku tidak nyaman, lalu dia suapi aku. Tak disangka, wajahnya jutek, mulutnya keras, tapi hatinya lembut. Tunggu dulu, rasa obat ini, kok sama seperti dulu? Kenapa? Terlalu pahit? Bukan, obat ini, kok rasanya persis sama dengan yang dulu? Ada rasa anehnya. Sama dengan dulu. Resepnya sama. Mungkin ada ramuannya. Rasanya agak aneh. Tapi obat pahit berkhasiat. Iya. Obat pahit khasiat manis? Kamu bilang resepnya sama persis dengan yang dulu. Apa ditambahkan lagi? Pil sari darah khusus. Racikan Tuan Muda Pratama? Tidak mungkin. Raka Pratama, kamu meracikan lagi pil sari darah untukku? Minum obatnya. Kamu terluka. Sangat parah. Masih meracikan pil sari darah? Kamu tahu energi spiritual yang dihabiskan butuh 10 hari untuk pulih? Aku tahu. Tapi kamu terluka. Sekarang aku tak bisa memperbaiki cawan teratai. Kamu memberiku pil sari darah ini. Hutang budi ini tak bisa kubayar. Tak perlu dibayar? Raka Pratama ini mau apa sebenarnya? Secara logika, aku sekarang sudah tak berguna baginya. Kenapa dia masih begitu baik padaku? Apa maksudnya? Tuan muda, gawat. Mereka datang. Benar, keempat keluarga besar datang. Dan Dimas Saputra juga. Dia benar-benar datang. Tuan muda, mereka memasang sawar di luar rumah Pratama. Kita tak bisa keluar. Orang luar tak bisa masuk. Bima Kurniawan. Ikut aku sambut tamu. Tunggu dulu. Aku ikut. Kamu tinggal di sini. Di sini sudah kupasang sawar pelindung. Tak ada yang bisa melukaimu. Bukankah baru ku bilang, aku mau ikut bersamamu. Siapa tahu aku bisa membantumu. Lagi pula, denganmu di sini, siapa berani lukai aku?
Baik, Tuan Muda, Ini, ini pusaka Surya Bara. Bisa membunuh semua, siluman dan roh jahat. Jika aku seperti terakhir kali, jadi gila, pakai ini untuk lindungi dirimu. Bunuh aku. ya, kenapa dia kasih jurus pamungkasnya padaku? Pisau belati ini, kan senjata termahal. Raka Pratama. Pisau ini sangat berharga. Aku terima atau tidak ya? Kalau tidak, kalau dia benar-benar seperti dulu, tak terkendali dan mau bunuh aku, bagaimana? Raka Pratama, aku tidak mau. Cepat turun. Banyak orang di bawah, masih mengincar kita. Tuan Muda, kita juga cepat turun. Pisau belati ini, simpan saja untukmu sendiri. Kalau ada apa-apa, bisa dipakai jaga diri. 5 kurniawan. Kau ambil pisau ini. Kau ambil pisau ini. Aku, Tuan Muda, untukku, Jika aku seperti terakhir kali, tak terkendali lagi. Dan mencoba melukainya, kau pakai ini untuk bunuh aku. Jangan biarkan aku melukainya. Dan jangan biarkan siapapun melukainya. Kalau dia, Tuan Muda, apakah ini sepadan untuk Anda? Kenapa kau tak takut padaku? Kau bukan orang jahat. Kenapa aku harus takut? Kau tampak sangat kesepian. Aku ingin berteman denganmu. aku Anissa Wijaya bersumpah hari ini dengan sukarela melepaskan hak waris atas posisi kepala keluarga Wijaya. Tak akan kusesali seumur hidup jika langgar sumpah ini, rela terima hukuman langit, mati mengenaskan. Siapa bilang tak ada yang mau kau hidup? Aku mau kau hidup. Kalau kau mati, aku akan sangat sedih. Setimpal. Raka Pratama, sebenarnya kenapa kau begitu baik padaku? Sebenarnya kenapa kau begitu baik padaku? Bukannya kau turun dulu? Turun duluan, aku takut. Ya, aku takut. Jadi aku tunggu kau. Takut ya kabur? Tidak, Nanti turun. Kau ikut di belakangku. Lima kurniawan. Kau siapkan dulu formasi yang kusebut tadi. Siap. kenapa dia pergi? Bukannya ini mengurangi satu petarung? Tenang, Kenapa tidak berani keluar? kenapa? Aku belum tanya pada kalian, hari apa ini? Wijaya, Hartanto, Santoso Ketua, kalian datang pertama. Dan juga Dimas Saputra. Lama tak jumpa, sepupu. Chiyunshu, tokoh utama novel asli. Tapi kenapa baru muncul sekarang? Karakter aslinya masih sama atau sudah berubah? Aku bukan sepupumu. Dulu kau yang putus hubungan dengan keluarga Ki. Kau sudah bukan lagi anggota keluarga Ki. Jangan bicara begitu. Bagaimanapun, kita masih bersaudara. Ikatan darah tak bisa diputus. Lagi pula di keluarga Chi, hanya tinggal kita berdua. Kita harus hidup rukun dan saling mendukung. Ini adik iparku, aku... Jangan sentuh dia. Kenapa kau tegang sekali? Pertama kali ketemu adik ipar, cuma mau menyapa, ngomong-ngomong. Adik ipar ini sepertinya adik kandung Zuhong. Sepupu, keluarga istrimu datang, kenapa tidak kabari aku? Sapa dong. Kau yang mau bunuh saudarimu sendiri. Tidak pantas disebut kakak. Apa? Bunuh saudara kandung? Jangan asal bicara. Asal atau tidak, kau sendiri yang tahu. Bukankah begitu, Amira? Karena ayah berniat menyerahkan posisi kepala keluarga Wijaya kepadaku, kau jadi dendam. Kau memaksaku untuk menyerahkan hak waris kepadamu, bahkan berusaha membunuhku. Kalau bukan karena Raka Pratama datang tepat waktu, mungkin aku sudah tewas. Oleh tamparanmu, dasar Amira, karena karaktermu sudah rusak begini, maka aku, penulis aslinya, akan bertindak demi keadilan, membersihkan pengkhianat. Nona Sulung Wijaya, apakah yang dikatakan Nona kedua ini benar adanya? Para tetua, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku Amira Wijaya, tidak pernah melakukan hal itu. Lagi pula, ayahku menginginkan posisi kepala keluarga. Selalu untukku. Silakan lihat. Lencana kepala keluarga Wijaya, bagaimana bisa ada di tanganmu? Tentu saja, diberikan ayah kepadaku. Asal ngoceh. Kamu sendiri yang bilang, ayah buat surat wasiat. Ayah buat surat wasiat untuk menyerahkan posisi kepala keluarga Wijaya padaku. Kenapa? Jangan-jangan adik mau bilang surat wasiat ayah justru menyerahkan posisi kepala keluarga padamu? Berani tidak bawa ayah ke sini untuk berhadapan langsung? Anissa Wijaya, kamu benar-benar tak tahu balas budi. Tahukah kamu, kondisi ayah sekarang sudah masuk keadaan koma? Masa iya? Mau kau tarik ke sini untuk berhadapan denganmu? Ayah sudah koma? Di novel asli, ayah mereka tak banyak deskripsi. Tak sangka orang tua ini sekarang sakit parah begini. Lihat Amira yang sama sekali. Tidak takut ini surat wasiat ayah, pasti sudah dia hancurkan. Hadirin sekalian, beberapa tahun ini, walau aku selalu di luar negeri, tapi aku juga dengar
Keluarga Wijaya punya 2 putri, sang kakak Amira Wijaya, Anggun dan Bija, sang adik Anissa Wijaya. Agak manja. Lagi pula, beberapa tahun terakhir mantan kepala keluarga Wijaya selalu sakit parah. Semua urusan keluarga ditangani kakak, menyerahkan posisi kepala keluarga Wijaya pada sang kakak. Menurutku sangat wajar. Nona kedua, kalian satu keluarga, jangan ribut lagi dengan kakakmu. Aku tak bertengkar dengannya. Nona kedua keluarga Wijaya ini memang seorang tuan muda manja dan semaunya. Mantan kepala keluarga Wijaya mewariskan posisi ke kakak sulung, itu wajar saja. Apalagi di tangan kakak sulung ada lencana kepala keluarga. Lencana itu tak mungkin palsu. Kudengar dari Anissa Wijaya, kakak sulung ingin membunuhnya untuk merebut posisi kepala keluarga. Ini jelas fitnah. Aku lihat sendiri, Amira Wijaya demi merebut posisi, memaksa Anissa Wijaya menandatangani kontrak hidup mati agar Anissa melepas hak waris keluarga. Bahkan di gudang pusaka keluarga, dia hendak membunuh Anissa. Perkataan siluman seperti kau, siapa yang percaya? Saudara-saudara, kita sudah berdebat lama, tapi jangan lupa, tujuan kita datang ke sini adalah membasmi siluman. Benar, kita datang untuk itu. Tapi dari masuk sampai sekarang, pusaka gaibku tak pernah menunjukkan ada siluman. Pusaka gaibku juga tak ada tanda-tanda. Tuan muda Pratama ini, apakah benar siluman? Adik sepupuku ini adalah setengah siluman. Tubuhnya punya separuh, garis darah manusia. Jadi pusaka gaib kalian tak mendeteksinya, itu wajar. Ternyata dia setengah siluman. Makin tak pantas dibiarkan hidup. Sungguh aib bagi ras manusia. Meski dia setengah siluman, tapi dia tak pernah berbuat jahat. Lagi pula, dia selalu mendanai panti asuhan Kota Loran untuk anak-anak kurang mampu. Atas dasar apa kalian menuduhnya sebagai aib? Berdasarkan apa hak kalian membunuhnya? Dari mana dia tahu? Aku pernah bantu panti asuhan? Aku sangka dia berpikir seperti itu. Bahkan melindungiku. Manusia dan siluman tak sejalan, bukan satu jenis. Pasti niatnya berbeda. Kau terlalu naif. Terperdaya oleh Raka Pratama ini hingga membelanya. Omong kosong. Raka Pratama, sekarang ku beri kau kesempatan. Segera tunjukkan wujud silumanmu dan serahkan diri. Aku dan para tetua mungkin akan pertimbangkan memberimu kematian yang cepat. Walau aku sepupumu, namun dalam prinsip besar seperti ini, aku tak bisa melihatmu. Cepat tunjukkan wujud setengah silumanmu. Tenang adik sepupu, setelah kau mati, aset keluarga Pratama pasti ku kelola baik-baik. Raka Pratama, sudah kau putuskan? Tidak bisa, mereka Apa? akan mengikatmu, mengambil inti spiritualmu, lalu membakarmu habis dengan api suci murni. Kenapa aku harus menulis akhirmu sekejam ini? Kau begitu peduli padaku? Tidak. Kenapa menatap matanya? Aku tak bisa menyangkal. Aku memang khawatirkan kau. Aku tak mau kau mati. Tenang, aku takkan mati. Amira, kau bilang aku siluman? Ada buktinya? Aku buktinya. Aku lihat sendiri di gudang pusaka Wijaya. Kau menampakkan wujud siluman. Lukaiku parah. Oh, buktimu. Cuma ini? Kau cuma asal bicara, bilang Raka Pratama siluman, lalu jadi siluman. Kalau gitu aku juga bilang kau Amira. Siluman. Aku juga lihat sendiri. Benar. Amira tak punya bukti. Yang lain juga tak pernah melihat wujud siluman Raka. Asal bersikeras Raka bukan siluman. Apa daya dia? Kusarankan, jangan nekat. Lindungi siluman ini. Lagi pula, meski Raka setengah siluman, pusaka di tangan tetua, kenapa tak ada reaksi? Meski cuma separuh, siluman berdarah manusia, tetap ada aura siluman. Betul, kompas gaibku, warisan keluarga Hartanto, bisa deteksi aura siluman. Aku juga menara geokapi airku, pusaka keluarga Santoso, temu aura siluman, pasti bersinar. Tapi meski Raka setengah siluman, di tubuhnya harusnya ada aura siluman. Untung kayu cendana darah tekan aura siluman dalam tubuh Raka. Pusaka mereka tak deteksi aura siluman, jadi tak bereaksi. Nona Sulung Wijaya, mungkin kau keliru? Tak mungkin Raka Pratama siluman. Aku lihat sendiri. Raka Pratama, kau pikir aku tak punya cara lain? Kau tahu hari ini tanggal berapa? Sial! Hari ini tanggal 15, malam bulan purnama, aura siluman Raka Pratama paling tak terkendali. Terutama saat bulan muncul nanti, sangat mungkin Raka tak bisa menahan wujud aslinya. Pantas saja Amira tak segera bawa orang tangkap Raka. Dia sengaja nunggu malam bulan purnama, itu saat Raka Pratama paling lemah. Kedua, jika wujud siluman Raka muncul, dia bisa yakinkan semua untuk basmi siluman. Rupanya, sepupu dan adik ipar. Tahu hari ini tanggal berapa? Kau tak akui diri siluman? Tak apa. Kita tunggu sampai malam. Saat Raka Pratama, lihat bulan, wujud siluman muncul. Fakta dia siluman, sudah pasti. Nanti, Anissa Wijaya juga, kutuduh lindungi siluman. Dia bersalah. Usir dia dari keluarga Wijaya. Raka, kau kuat? Raka, kau tahan? Tenang, aku siap. Tak akan ada masalah. Raka Pratama, hari sudah gelap.
Sekarang, apa kau merasa ada yang tidak enak? Aku baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Mungkinkah karena kemurnian kayu cendana darah tinggi, efek penekanannya lebih kuat? Raka Pratama, tunggu bulan muncul. Wajah aslimu akan terbongkar. Nanti kukubur kau untuk menemui orang tuamu yang mati muda. Aset keluarga Pratama, semua akan jadi milikku. Dimas Saputra! Raka Pratama, bulan hampir terbit. Tunggulah wujud aslimu terbongkar. Sial! Bulan sebentar lagi akan muncul. Sial! Bulan sebentar lagi akan muncul. Untung waktu itu, ambil beberapa lembar ekstra, jimat langkah 1000 mil. Kalau Raka Pratama benar-benar berubah wujud, maka dari semua siasat, kabur yang terbaik, aku akan bawa Raka Pratama kabur pakai jimat itu. Bima Kurniawan, aktifkan formasi. Baik, Tuan Muda. Kenapa tiba-tiba ada guntur? Jangan-jangan mau hujan? Sial, hujan. Bulan tertutup awan. Raka Pratama hujan. Hujan! Bahkan langit pun menolong kita. Bagus sekali, awan menutupi bulan. Kau tak akan terkena cahaya bulan. Bahkan langit pun menolongku. Langit pun mendukungku. Tuan Muda, rahasia Tuan terbongkar. Lebih baik kita segera pergi. Bima Kurniawan, apa kau tahu Reno Pratama sudah kembali? Untuk apa dia kembali? Bukankah dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Pratama? Mengapa Tuan Muda menyebutnya? Di saat genting seperti ini, kita harus segera... Orang kita melaporkan. Dia menemui Amira Wijaya. Untuk apa dia menemui Amira? Tentu saja bersama Amira, ingin menyingkirkanku. Selama ini mata-matanya yang disusukan di sekitarku, bukan tidak ku ketahui. Sekarang akhirnya dia tak tahan untuk bertindak. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Musuh datang, kita hadang. Apapun datang, hadapi saja. Aku akan menyebarkan kabar saat aku paling lemah di malam bulan purnama ke mata-matanya. Nanti dia pasti akan membujuk Amira pada malam bulan purnama, mengirim orang untuk membunuhku. Saat itu ikuti perintahku, gunakan kertas jimat ini untuk menyusun formasi hujan, menutupi cahaya bulan. Aku bisa mengerahkan semua tenaga dalamku untuk mengendalikan daya silumanku. Mungkin karena kayu cendana darah ini, saat ini aku tak merasakan gejolak aura siluman. Nona Amira, Tuan Muda Pratama, kami sudah tunggu seharian. Bagaimana sekarang? Benar, kita semua sudah lelah. Bagaimana kalau keluarga Pratama, kita segel dengan sawar, kita tunggu bulan purnama berikutnya, baru bertindak. Tidak boleh. Anissa dan Raka harus segera disingkirkan, terutama Anissa. Aku sudah tahan paman di rumah. Kalau dia buka surat wasiat ayah, bukankah Anissa akan jadi kepala keluarga? Anissa dan Raka harus mati hari ini. Para tetua, kalau kita tunggu bulan purnama berikutnya, bagaimana jika Raka lari? Kita tak bisa tunggu, makin lama makin rawan. Para tetua, kalau kita tunggu bulan purnama berikutnya, bagaimana jika Raka lari? Kita tak bisa tunggu, makin lama makin rawan. Benar juga, kalau Raka. Benar siluman, lebih cepat dilenyapkan. Dia Raka, memang siluman, Anissa lindungi siluman, juga bersalah. Nona Amira, jangan panik. Ini cuma awan yang menghalangi cahaya bulan. Aku ada cara. Sial, tokoh utama pria ini jangan-jangan punya aura tokoh utama pria. Tuan Muda Pratama, apa caramu? Ini Mutiara Laut Timur. Benar, ini Mutiara Laut Timur. Pusaka tokoh utama pria di novel aslinya, Mutiara Laut Timur. Selesai. Setelah diisi energi spiritual, mutiaranya bisa tiru cahaya bulan. Jangan takut, nanti kalau aku tak bisa tahan aura siluman, wujud asli terbongkar, Bima Kurniawan akan bawa kau pergi. Jangan takut, nanti kalau aku tak bisa tahan aura siluman, wujud asli terbongkar, Bima Kurniawan akan bawa kau pergi. Aku tidak pergi. Aku tak akan meninggalkanmu. Sepupu, tunggu sebentar. Aku akan aktifkan mutiara ini untuk pancarkan cahaya bulan. Semua ini akan berakhir. Benarkah? Raka Pratama, sampai saat ini kau masih keras kepala. Kalau kau berlutut sekarang, langsung tunjukkan wujud siluman. Aku bisa pertimbangkan, memberimu akhir cepat. Kalau tidak, aku akan gali inti spiritualmu habis-habisan. Lalu akan kulemparkan kau ke dalam api suci murni, dibakar jadi abu. Terakhir, abu jenazahmu akan kutebar ke septic tank. Kenapa kau bisa sejahat ini? Ini bukan tokoh utama pria. Ini penjahat kelas kakap. Wah, adik ipar, kau merasa kasihan? Aku bisa izinkan kalian bersama. Berani kau? Akan kuperlihatkan betapa beraninya aku. Cahaya jernih mengembun, menerangi 10 penjuru. Mutiara Timur menyala. Raka Pratama, wujud aslimu akan segera terungkap. Tuan Muda Pratama, kenapa Raka Pratama tampak tak terganggu? Iya, jangan-jangan Raka Pratama. Bukan siluman? Tak mungkin.
Raka Pratama pasti siluman. Raka Pratama, kau merasa bagaimana? Aku baik-baik saja. Kau tak bohong, kan? Kau tak memaksakan diri? Tidak. Aku sungguh baik-baik saja. Sebenarnya, setelah kayu cendana darah masuk ke tubuhku, aura silumanku tak lagi mengganggu. Mungkinkah aura silumanmu telah disucikan? Teraktivasi darah inang, efek pasif kayu cendana darah. Antagonis Raka Pratama, Aura silumannya telah suci. Kini ia bukan setengah siluman. Aku paham sekarang, Raka Pratama. Darahku telah memicu kekuatan khususnya, menyucikan aura silumanmu. Mulai sekarang, kau bukan setengah siluman. Aura silumanmu tak akan mengamuk lagi. Aku bukan setengah siluman lagi. Kau tahu dari mana? Ini sulit dijelaskan. Tapi kau harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Dia masih percaya padaku. Tidak mungkin, mustahil. Cukup. Raka Pratama, apa yang kau lakukan? Sudah seharian ribut, seharusnya sudah selesai. Kenapa wujud aslimu tidak terbongkar? Apa sih yang kau lakukan? Itu karena dia sama sekali bukan siluman. Jadi mustahil wujud aslinya terbongkar. Para tetua sekalian, cahaya bulan sudah disinari, pusaka gaib kalian sudah diuji, sampai sekarang kalian masih percaya pada ucapan Dimas Saputra dan Amira Wijaya? Masih menganggap Raka Pratama setengah siluman? Benar. Pusaka gaibku juga tidak merasakan sedikit pun aura siluman pada diri kepala keluarga Pratama. Sekarang sudah diuji dengan mutiara. Kepala keluarga Pratama ini jelas-jelas bukan siluman, kan? Ya, tapi Tuan Muda Saputra dan Nona Wijaya Sulong terus bersikeras kepala keluarga Pratama adalah siluman. Itu mereka sengaja memfitnah Raka Pratama. Omong kosong. Aku sama sekali tidak memfitnahnya. Orang yang kutanam di keluarga Pratama jelas-jelas melihat dia adalah siluman. Nona sulung keluarga Wijaya juga pernah melihat wujud siluman Raka Pratama. Benar, dan mengapa aku harus memfitnahnya tanpa alasan Raka Pratama adalah siluman? Itu karena kau ingin menjebakku dengan tuduhan melindungi makhluk siluman untuk menggantikan posisiku dan merebut jabatan kepala keluarga Wijaya. Omong kosong. Ayah sudah menunjukku sebagai kepala keluarga Wijaya. Nona Sulung, perkataanmu pantaskah untuk mendiang Tuan Besar? Paman Hartanto, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau... Kau pasti heran, bukankah aku sudah kau kunci? Bagaimana mungkin aku bisa keluar? Nona Sulung, kau membakar surat wasiat mendiang Tuan Besar, lalu mengambil tanpa izin. Lencana kepala keluarga Wijaya, bahkan berniat menyingkirkan Nona kedua, hanya demi menjadi kepala keluarga Wijaya. Ternyata yang dikatakan Nona kedua Anissa tadi semua benar. Tak disangka Nona sulung keluarga Wijaya ternyata adalah orang yang begitu kejam. Saudari kandung sendiri pun tak dilepaskan. Nona Sulung, kekuasaan benar-benar begitu penting bagimu? Sampai-sampai kau mau membunuh adik kandungmu sendiri? Bagaimana tidak penting? Sejak kecil sampai besar, kalian semua hanya memanjakan Anissa Wijaya ini. Tak ada yang peduli padaku. Anissa Wijaya, mati saja kau. Cari mati. Kau juga takkan lolos. Selama ini, bukti korupsi dan suapmu sudah kulaporkan ke keluarga Saputra. Dalam beberapa hari, mereka akan datang menghukummu. Selesai. Semuanya selesai. Bima. Tuan Muda, Sudah ditangani. silakan pergi tuan-tuan. Sudah aman. Syukurlah kau baik-baik saja. Tidak mati tragis, seperti di akhir cerita asli. Karena kau ada di sini. Kau, Anissa, sejak kecil, pertama kali bertemu, kau bagai cahaya yang menghangatkanku. Hanya saja, setelah kita menikah, kau sepertinya berubah. Tapi kemudian, saat kau pecahkan cawan teratai, aku bisa merasakannya. Kehangatan itu. Gadis yang penuh cahaya itu, dia telah kembali. ternyata pasangan antagonis, Raka dan Anissa, memiliki ikatan masa kecil seperti ini. Pantasan Raka bersedia menikahi Anissa. Betapapun Anissa cari mati, Raka selalu memaafkannya. Anissa, kau
Jangan pernah lagi tinggalkan aku. Boleh? Baik, takkan kutinggalkan.